Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita terus melanjutkan studi kita, kristalisasi kitab Samuel. Ini sudah tema yang keempat. Kita ambilkan tema mengenai Hana dan Penina. Ini kelihatannya tidak ada sesuatu yang luar biasa ya dalam cerita Hana dan Penina ini. Tapi kalau kita memahami bahwa perempuan itu adalah simbol daripada gereja. Kalau dalam perjanjian kalau di dalam surat Roma dikatakan Adam itu simbol daripada Kristus, maka Hawa itu sebenarnya simbol daripada gereja. Tapi setiap perempuan nanti dalam Alkitab ini, dalam perjanjian lama khususnya itu menyimbolkan gereja dalam beberapa aspek tertentu. Contohnya, Hawa itu simbol dari gereja yang berasal dari Kristus. Karena Hawa ini diciptakan, dibangun dari, istilah Alkitab itu tulang rusuk, sebenarnya chamber atau ruangan. Atau rahimnya Adam itu diambil dan dibangun suatu manusia rahim. Woman, bahasa Inggris itu woman, itu manusia rahim. Jadi Hawa menyimbolkan gereja dalam aspek bahwa gereja berasal dari Kristus, ya. Karena dengan kematian kebangkitan Kristus itu lahirlah gereja. Kemudian misalnya dalam seluruh cerita di Alkitab, Yusuf misalnya, istrinya itu anak Potifera itu ya, imam apa ya, namanya Asnat ya. Nah, itu menyimbolkan gereja yang diambil dari dunia. Mesir kan simbol daripada dunia, jadi istrinya Yusuf itu gereja yang diambil dari dunia ini ya, karena Yusuf itu simbol Kristus. Kemudian Daud, kita lihat Abigail ya, istrinya itu gereja dalam aspek berperang, karena Daud itu seorang yang simbol Kristus yang berperang, ya Abigail itu istrinya juga demikian. Nah, kita ya banyak nanti itu tuh ada beberapa perempuan lagi, tapi kita akan melihat secara khusus di sini Hana dan Penina ternyata adalah juga simbol daripada gereja. Hanya beda dia. Perbedaan dasarnya ada, nanti kita akan melihat. Dari mana kita bisa melihat perbedaan ini? Karena begini, ceritanya kita tahu ya, Hana dan Penina ini suaminya Elkana. Elkana ini punya istri dua, Hana dan Penina. Dan Penina ini mempunyai anak ya. Sementara Hana tidak punya anak. Dan Penina ini selalu menyakiti Hana ketika mereka setiap tahun itu datang ke Shilo, ke rumah Tuhan ya. Sehingga ceritanya kita tahu Hana ini karena dia terus disakiti begitu, dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dalam doa dia nyatakan, seandainya engkau memperdulikan hambamu ini, memberikan seorang anak laki-laki, aku akan persembahkan dia kepada Tuhan. Ya, itulah dia lahir Samuel, kita tahu ceritanya itu ya. Nah, yang ingin kita soroti saat ini adalah puji-pujian Hana ini yang membuat kita jadi paham ini. Sebenarnya Hana ini menyimbolkan gereja seperti apa dan Penina ini seperti apa. Ya. Mari kita baca dulu, tapi barangkali kita tidak usah dulu baca semua pasal 2 ini ayat 1 sampai ayat 10. Itu mengenai puji-pujian Hana, judulnya. Cuma ini doa juga, ini karena dibilang lalu berdoalah Hana katanya. Di sini dikatakan intinya Hana mengungkapkan bahwa pergumulannya, penderitaannya karena Penina itu menghasilkan buah, katakanlah ya. Hana memperanakan Samuel, seorang yang putra Elohim, katakan begitu ya, yang dipakai Tuhan.
Intinya begini juga di sini dalam puji-pujian Hana dikatakan bahwa dia ada musuh, ya. Ini dikatakan mulutku mencemoohkan musuh, ya. Bukan hanya itu aja, dia di sini dijelaskan tentang musuhnya itu. Ini sebenarnya Penina, dia cerita tentang Penina. Ayat 5, siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Ya. Ayat 6 dikatakan Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga, ya. Dikatakan di sini bahkan ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, mengangkat orang yang miskin dari lumpur, mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan, ya, dan dia membuat dia memiliki kursi kehormatan. Intinya pendeknya orang yang seperti Hana itu yang tadinya rendah, menderita, tertekan, ya, terpojok karena tidak memiliki anak, diangkat Tuhan, ya, diangkat Tuhan. Karena dikatakan di sini juga Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya, ya. Jadi Penina ini dinubuatkan di sini katakanlah begitu, ya, melalui puji-pujian atau doa Hana ini, bahwa Penina yang tadinya dia dengan bangganya dia memiliki anak dan menindas Hana yang tidak punya anak, tapi akhirnya dikatakan di sini sekarang menyewakan dirinya karena makanan, nasinya dia jatuh lah, ya. Jatuh karena gantian, jadi kira-kira gitu. Kalau jagoan ya kalah dulu baru akhirnya jadi menang, ya, kayak gitu, ya. Nah, kalau saya melihat cerita dari puji-pujian Hana ini Hana ini ini saya bandingkan aplikasinya ke kitab Wahyu. Di kitab Wahyu itu ada 2 perempuan juga di situ. Pertama perempuan yang di pasal 12 itu, ya. Di situ ada perempuan, dan dia juga yang di pasal 17 dan 18. Itu perempuan juga, ya. Jadi hanya ada 2 perempuan di kitab Wahyu itu, ya. Perempuan yang di pasal 12 ini sering kita singgung ini. Coba dulu saya baca dulu ayat 1-nya. Dan terlihatlah suatu, saya pakai ILT, ya. Terlihatlah suatu tanda besar di langit, seorang wanita dengan berselubungkan matahari dan bulan di bawah kakinya, dan mahkota 12 bintang pada kepalanya. Ini perempuan yang di pasal 12. Ada lagi perempuan yang di pasal 17, ya. Dikatakan di sini di 7 bagian bawah itu, marilah aku akan menunjukkan kepadamu penghakiman atas pelacur besar yang duduk di atas air yang banyak. Ini pelacur tentu perempuan, ya. Dan di sini ceritanya itu dikatakan ini perempuan ini ya kita nggak bicara lah dulu tentang perempuan ini. Saya sudah banyak bicara tentang perempuan yang di Wahyu pasal 17 ini. Ini adalah pelacur sifat dasarnya. Dia duduk juga, pelacur itu artinya dia menerima bukan hanya firman Tuhan, tapi juga firman-firman yang lain lah, bau tradisi atau ajaran-ajaran manusia, aturan agamawi dan sebagainya, ya. Dia terima semua itu. Kemudian perempuan ini duduk di atas air yang banyak. Artinya air yang banyak ini simbol daripada orang banyak ini. Jadi dia itu, perempuan ini mayoritas lah, ya, dalam saat ini. Kemudian perempuan ini juga akhirnya, ya, dia duduk di atas seekor binatang. Ini ayat pasal 17 ayat 3. Dalam roh dia yang bawa aku ke padang gurun, aku melihat seorang wanita yang duduk di atas binatang. Jadi perempuan ini gereja yang binatang itu simbol daripada pemerintahan manusia. Jadi perempuan ini ditopang oleh sistem pemerintahan manusia sehingga dia menjadi kota yang besar, Big Babel, Big City, ya. Bukannya Holy City yang simbol daripada pemerintahan Elohim, tapi dia ini pemerintahan manusia ini. Jadi gereja yang ditopang oleh sistem pemerintahan manusia. Ini dia ciri-cirinya, ya, perempuan ini, ya. Kemudian yang ciri yang paling jelas daripada ini adalah di pasal 18 ayat 4 dikatakan di sini, umatku keluarlah daripadanya
keluarlah daripada perempuan ini gereja seperti ini. Yang tadi ciri-cirinya saya sebut ya, dia pelacur, masuk semua firman dan berbagai jenis. Kemudian dia juga duduk di tempat yang banyak airnya mayoritas. Kemudian dia juga duduk di atas binatang, ditopang oleh sistem pemerintahan manusia. Dan dia itu sebenarnya kota besar, kota Babel besar ya. Karena dia sistem pemerintahan manusia, dia menjadi besar begitu. Tapi bukan kudus ya. Kemudian di sini pasal 18 ayat 4 ini jelas. Umatku keluarlah daripadanya supaya kamu tidak bersekutu dalam dosa-dosanya dan supaya kamu tidak menerima sesuatu dari bencananya. Dikatakan di sini ada saatnya panggilan bagi umat pilihan Tuhan untuk keluar daripada gereja seperti ini, atau dikatakan sebenarnya ini bukan gereja lagi ya, karena sudah campuran begitu. Sebenarnya ya kalau dalam konteks dunia kekristenan ini lebih cocok disebut tentu denominasi. Keluarlah umatku dari kekacauan denominasi itu supaya jangan ambil bagian dalam penghakimannya. Karena penghakiman ini, perempuan ini jelas, nasib kedua perempuan ini jelas sekali. Perempuan yang di pasal 12 itu nasibnya dia melahirkan putra Elohim, dia yang akan punya otoritas memerintah bangsa-bangsa. Seperti Hana yang melahirkan Samuel yang adalah son of God ya, orang yang dipakai Tuhan lah di zamannya itu. Nah, Penina ini seorang yang tadinya berbuah-buah lah ya, dia punya anak juga dari Elkana, tapi pada akhirnya menurut sesuai dengan nubuat Hana ini ya, dikatakan di sini, siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Ya, artinya jadi hancur lah. Sesuai dengan di sini. Di sini juga perempuan pasal 17, dia tadinya di sini ya, dia seorang gereja yang kaya ini, dia merasa kaya lah ya. Dia duduk, dia dikatakan di sini wanita itu ayat 4 didandani dengan kain ungu, kain merah padam, dihiasi dengan emas, batu permata, mutiara ya, sambil memegang cawan emas di tangannya ya. Jadi ini gereja yang kaya lah katakanlah ya, atau merasa kaya seperti gereja Laodikia itu. Aku kaya, tidak kekurangan apa-apa dan memperkayakan diri sebagainya. Tapi nasib daripada kedua perempuan ini, yang satu memperanakan Son of God, Hana itu, perempuan di Wahyu pasal 12. Yang di sini perempuan di Wahyu pasal 17, ini dihakimi. Saudara kalau lihat Babel ini dihakimi, ya, dan tidak akan bangkit lagi. Nah, pelajaran apa ini yang bisa kita ambillah dari kedua perempuan ini ya? Pelajaran apa? Karena begini, ini perempuan yang di pasal 12 ini di langit dibilang ya. Beda dengan perempuan yang di pasal 17 yang berada di atas air. Artinya air itu orang banyak. Perempuan ini jelas gampang dilihat. Gampang dilihat, gampang karena dia juga mayoritas ya. Ya, dia ditopang oleh sistem pemerintahan manusia. Sebenarnya gampang dilihat ini perempuan ini. Bagi saya sebutlah ini denominasi itu ya. Ribuan denominasi itu. Jadi simbolkan perempuan di Wahyu pasal 17. Tapi kalau Wahyu pasal 12, gereja yang di langit, artinya dalam dimensi spiritual, nah, perlu mata spiritual untuk melihat itu, gereja itu. Ada gereja itu. Di muka bumi saat ini ada. Gereja yang disimbolkan dengan perempuan di Wahyu pasal 12 ada. Cuma dia tidak bisa dilihat dengan mata jasmani. Ya. Umat pilihan Tuhan tidak bisa diketahui, dipahami ya. Yang jelas ya, umat pilihan Tuhan itu biasanya bukan orang-orang terkenal dalam dunia kekristenan. Bukan ya. Karena apa? Dalam dunia kekristenan, orang-orang yang terkenal itu pada umumnya mempraktekkan 3 ajaran palsu ini. Ajaran Bileam, Nikolaus, dan Ijabel yang menyebabkan gereja menjadi seperti yang diuraikan dalam Wahyu pasal 17-18. Umumnya ya para pemimpin denominasi itu mempraktekkan ketiga hal ini. Nikolaus yang membelah gereja jadi imam
umat, kalau Katolik ini pendeta, ini jemaat, atau menaklukkan kaum awam dengan berbagai ajaran, entah itu penundukan diri dan sebagainya. Ini semua palsu, tapi aslinya ada. Kemudian yang Bileam itu dagang ya, namanya juga organisasi. Untuk dia survive ya harus dia berdagang, entah apapun yang didagangkan, tentu ya firman Tuhan, mulai bahkan sampai kaset-kaset dulu ya. Karena nggak ada yang didagangkan itu ya, lagu-lagu apa semuanya, ornamen-ornamen apa tuh ya, yang pokoknya itu semuanya didagangkan lah, buku-buku apa semuanya daganglah Bileam itu ya, sama seperti orang Farisi di bait suci, mereka juga dagang di situ ya. Kemudian Izabel ini intinya dia merampas otoritas suaminya Ahab itu ketika kasus kebun anggur Nabot ya. Itu dia merampas otoritas suaminya. Ini pun gereja yang di Wahyu pasal 17 ini dia merampas otoritas Kristus dengan cara menegakkan sistem pemerintahan manusia itu. Karena Yesus bilang pemerintahan bangsa-bangsa itu kamu tidak seperti itu, katanya. Di antara kamu juga jangan disebut ada seorang pun disebut pemimpin, karena aku Mesias pemimpinmu. Aku yang akan memimpin gerejaku langsung oleh Roh pemberi hayat itu, Roh Kudus ya. Makanya di Kisah Para Rasul ada 70 kali istilah Roh Kudus muncul di situ. Karena Roh Kudus yang langsung memimpin organisme gereja mula-mula itu. Nah, tapi setelah jatuh gereja menegakkan sistem pemerintahan manusia itu di Kisah Para Rasul 20 dijelaskan tuh awalnya. Para pemimpin dengan ajaran palsu menarik murid-murid dan mulailah menegakkan sistem pemerintahan manusia. Mulailah masuk ajaran Izabel, Bileam, dan Nikolaus. Dan akhirnya lahirlah perempuan atau gereja yang disimbolkan di kitab Wahyu pasal 17-18. Sebenarnya bagi umat pilihan Tuhan ini jelas sekali ya, bahwa mereka ini penina ini. Memang sekarang mereka berjaya karena mereka mayoritas ya. Kaya ya, duduk di langit dari kain ungu, banyak ada emasnya dan sebagainya semuanya ya. Kaya lah ya. Sementara gereja di Wahyu pasal 12 tidak jelas terlihat. Ya, tidak ada lah sesuatu yang bisa dibanggakan ya secara manusia. Sama seperti Yesus dan Yohanes Pembaptis dibandingkan dengan Sanhedrin. Coba bandingkan dulu ini ya. Sanhedrin itu megah sekali di zaman Yesus itu, dan mereka itu dihormati oleh orang banyak. Sanhedrin itu mahkamah agama yang 70 orang anggotanya dipimpin imam besar di zaman Yesus Kayafas. Itu mereka punya gedung, itu gedung yang dibangun Zerubabel, tapi dipugar oleh Herodes karena alasan politik tentunya ya. Tapi sangat megah sekali. Ada sistem korban-korbannya itu semua lengkap di situ ya. Bahkan ada pasukan pengawalnya juga untuk karena diberikan juga kekuatan oleh Roma untuk menghajar orang-orang yang dianggap sesat begitu. Itulah yang nangkap Yesus di Taman Getsemani. Bukan tentara Roma yang nangkap Yesus di Taman Getsemani, itu pasukan pengawal bait suci itu ya. Jadi mereka sangat megah, punya otoritas, punya kekuasaan di tengah masyarakat Yahudi pada zaman itu. Sementara Yesus dan Yohanes Pembaptis pelayanannya mimbarnya langit itu. Yesus kadang-kadang khotbah itu ya di atas bukit, kadang di lembah, kadang di laut, kadang di rumah-rumah, di sinagoga seringkali ditolak juga. Jadi nggak ada kemuliaan apapun juga dibanding yang ini ya. Begitu sekarang juga gitu, gereja yang disimbolkan perempuan Wahyu 17 itu megah sekali dengan gedung-gedungnya, aturan agamawinya, dengan mayoritas orangnya dan sebagainya. Besar sekali ini. Dan umat pilihan Tuhan kecil dan tidak bisa kelihatan dengan mata jasmani. Sekalipun dia ada saat ini di bumi. Bagi mereka yang melihat punya mata rohani bisa lihat. Oh ini dia. Memang begini ya gereja itu sebenarnya ya. Yang seperti organisme dipimpin oleh roh, belajar mengikuti Tuhan ya. Kemuliaannya itu dalam batin. Christ in you, the hope of glory. Jadi baru pengharapan kemuliaannya, belumlah dinyatakan. Nanti ada saatnya dinyatakan. Ketika lahirlah putra-putra Elohim atau lahirlah Samuel ini, barulah di situ Hana puji-pujiannya luar biasa. Jadi Bapak Saudara ini
Hana dan Penina ini bagi saya ini jelas sekali. Artinya ini menjelaskan nasib lah orang yang tadinya tertindas kayak si Hana ini ya, yang dianggap hina barangkali, karena bagi Israel itu perempuan yang nggak punya anak itu aib, itu mandul itu aib ya, sesuatu yang memalukan lah ya, terhina, terpojokkan oleh si Penina ini dan sebagainya ya, dianggap apalah. Tapi akhirnya ketika dia ada waktunya dia berseru dan akhirnya melahirkan putra. Nah disitulah yang si Penina ini dikatakan di sini yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Jadi cerita ini bagaimana ya? Mungkin satu ya sebagai penutup lah, kesimpulan. Memang tidak mudah mengenali. Barangkali saya satu dulu, saya sebelum saya ambil kesimpulan, saya ambil dulu satu cerita ya, yang dimana Rasul Yohanes itu menceritakan mengenai Kain dan Habel. Karena Rasul Yohanes ini banyak orang nggak lihat bahwa Rasul Yohanes menggunakan istilah dunia itu artinya dunia atau gereja, dunia keagamaan, gereja yang sudah jatuh pada zaman Yohanes tahun 90 atau 95 Masehi itu. Di Asia kecil itu 7 gereja itulah yang dikirimi itu. 7 gereja yang dikirimi di Wahyu pasal 2 pasal 3 itu semua itu gereja yang udah jatuh. Itu sebabnya selalu setiap akhir ayat itu ada panggilan barang siapa menang. Karena kenapa? Karena sudah jatuh. Kalau gerejanya semuanya pemenang nggak usah dipanggil barang siapa menang kan gitu. Nah, jadi sudah jatuh gereja itu di Asia kecil itu 7 gereja, mulai dari Efesus, Smyrna, Tiatira, Laodikia atau apa lagi ya, Philadelphia, Pergamus ada di situ. Jadi Rasul Yohanes itu menggunakan istilah dunia itu, dunia keagamaan yang pada waktu itu jatuh, yang mengucilkan dia. Rasul Yohanes dikucilkan di Pulau Patmos. Banyak orang pikir Yohanes itu dilempar itu oleh Kaisar Roma. Di sini jelas kok dibilang ini ya, dikatakan ya, aku saudaramu Yohanes itu ya di Pulau Patmos itu oleh karena firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak bisa lagi diterima oleh gereja-gereja yang sudah jatuh ini. Firman Tuhan yang murni dari Rasul Yohanes tidak bisa terima. Ada di sana Diotrephes itu yang menentang, bahkan mengucilkan ya. Jadi Rasul Yohanes di sini memberikan satu perumpamaan tentang Kain dan Habel. Ini kedua orang ini sahabat, bukan sahabat, bersaudara ya kan. Itu kan Adam itu punya anak Kain dan Habel. Dua-duanya ini beragama, dalam arti Kain juga memberikan persembahan ya, korban persembahan. Hanya karena dia perbuatannya jahat, tidak beriman, ya tidak diterima. Kalau Habel, sesuai kitab Ibrani, dia itu seorang yang beriman, memberikan persembahan pada Tuhan dan berkenan. Nah Kain ini benci sama Habel. Nah itu dia ya. Kain benci sama Habel dan membunuhnya bahkan. Sama seperti Sanhedrin benci sama Yesus, tapi bencinya tanpa alasan loh ya. Bencinya karena Yesus menyampaikan firman, dan Yesus juga mengatakan bahwa engkau perbuatanmu jahat katanya. Yesus pernah sekali bicara sama saudara-saudaranya ya, saudara-saudara daging itu, yang waktu itu Pondok Daun, dia suruh datang ke sana pesta. Yesus bilang, aku belum waktu itu ke sana. Dunia tidak mungkin benci sama kamu katanya. Waktu itu saudara-saudaranya belum percaya pada dia. Dunia tidak bisa benci sama kamu, tapi dia benci sama aku. Karena aku mengatakan bahwa perbuatannya jahat. Maka dia benci sama aku. Ya. Sama seperti Kain, benci sama Abel. Ya. Sama seperti Penina. Penina juga benci nih sama Hana. Padahal sebenarnya kalau dipikir Hana apa salahnya? Hana tuh bikin salah apa? Kalau dibilang jadi sakit hati Penina, orang Hana duluan yang dikawinin sama Elkana. Karena Penina ini madunya itu setelah dengan Hana, barulah dia dengan Penina. Ya, bini mudanya istilahnya kayak gitu. Ya, jadi nggak ada dasar sebenarnya Penina benci sama Hana, tapi selalu Penina itu memojokkan Hana ya, kan tidak punya anak. Jadi sebenarnya gereja yang di Wahyu pasal 17 itu begitu juga sebenarnya membenci gereja yang di Wahyu pasal 12 itu, perempuan itu. Karena
Umat pilihan Tuhan itu baik dengan cara hidupnya, baik dengan kesaksian firman-Nya maupun apanya, bersaksi bahwa perbuatan-perbuatan Nikolaus, Izebel, Bileam itu jahat. Perbuatan mengajar ajaran palsu, menarik murid-murid kepada dirinya, membangun kerajaan sendiri, itu jahat. Kalau umat pilihan Tuhan tentu dia hanya memperlengkapi aja sesuai Efesus pasal 4 itu. Memperlengkapi umat Tuhan tanpa menariknya. Apalagi narik duitnya. Ya, itu kalau perbuatan menarik uang jemaat itu jahat. Entah itu namanya perpuluhan, entah itu namanya buah sulung, entah itu namanya janji iman atau apapun juga. Karena Petrus, Paulus, Rasul Yohanes, siapapun juga tidak pernah narik uang jemaat begitu. Orang jemaatnya yang digerakkan Tuhan, dia memberi dengan rela. Dan itu juga bukan dia yang ngatur. Rasul-rasul itu bukan. Diserahkan kepada 7 itu orang yang penuh Roh Kudus. Biarlah mereka mengatur. Dan uangnya bukan untuk apa-apa. Bukan untuk bangun-bangun gedung. Nggak ada gereja mula-mula nggak punya gedung. 200 tahun pertama gereja mula-mula nggak punya gedung. Uangnya itu dibagi-bagi lagi kepada umat pilihan Tuhan, pada janda-janda, ya, orang-orang miskin, orang-orang susah pada waktu itu. Dibagi rutin itu pembagiannya. Ya. Jadi intinya Penina benci sama Hana. Sanhedrin benci kepada Yesus. Demikian juga saat ini, ya. Gereja yang disimbolkan atau denominasi Ledupat ini, yang disimbolkan di perempuan Wahyu pasal 17 itu benci dengan kesaksian daripada umat pilihan Tuhan. Perempuan Wahyu pasal 12 benci dia. Karena perempuan ini Wahyu pasal 12 ini bersaksi bahwa perbuatanmu itu jahat. Engkau mengajarkan ajaran palsu Bileam, Nikolaus, Izebel, itu jahat. Engkau bukan hanya memperlengkapi tapi narik murid-murid kepada dirimu, itu jahat. Gitu loh. Nah, mereka nggak suka. Ya. Nggak mungkin lah umat pilihan Tuhan diundang khotbah di gedungnya. Nanti buyar semua, ya. Kesimpulannya apa jadinya? Ya. Kesimpulannya, saudara kuatkan hatilah, ya. Kita sebagai umat pilihan Tuhan kuatkanlah hati. Tidak selamanya kita kayaknya ditindas, kayak masa dikucilkan, kan enggak selamanya. Teruslah beritakan firman, ya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatilah, ya. Kuatkan dan teguhkan hatimu, terus bersaksi. Ada atau enggak ada yang dengar itu enggak apa-apa. Sampaikan saja, karena kita menunggu saatnya nanti ada. Ketika Tuhan datang, disitulah kemuliaan kita dinyatakan. Apabila Kristus yang adalah hidup kita itu menyatakan diri kelak, kita disitulah akan menyatakan dalam kemuliaan, ya. Kayak Hana, dia mengalami saat di mana dia diangkat tinggi oleh Tuhan, ya. Sementara Penina akan jatuh. Jadi kesimpulannya, kuatkan hatimu, hai umat pilihan Tuhan. Sabarlah, terus beritakan firman, ya. Nyatakan yang salah. Katakanlah bahwa ajaran Izebel, Bileam, Nikolaus itu palsu, salah. Alkitab bilang begitu. Katakan bahwa memperlengkapi dan juga menarik murid kepada diri sendiri itu jahat. Katakan bahwa menarik uang dari jemaat itu jahat karena tidak ada contohnya yang begitu. Apalagi kalau memperkaya diri para pemimpin denominasi ini, itu udah double jahatnya itu, ya. Kayak Imam Eli yang memandang korban persembahan itu dengan loba. Sampaikanlah itu, ya. Entah didengar atau tidak, tidak masalah. Puji Tuhan, haleluya, amin.